Halo Tribuners, jumpa lagi bareng saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Kali ini saya akan membahas sebuah program dari teman-teman Polda Jabar yang menurut saya sangat keren. Nah, tentu saja saya sekarang ditemani oleh Kabid TIK Polda Jabar, Bapak Kombes Pol Parojahan Simanjuntak. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sehat ya Pak ya? Sehat. Terima kasih Pak sudah memenuhi undangan kami ke sini Saya Pak. terima kasih diberi kesempatan. Keren. Saya kemarin baca-baca, wah ini keren ini saya harus undang Pak Parojahan ke sini ini. Iya. Bagaimanapun kami terima kasih Mas karena kami sudah diundang. Ya paling tidak bisa berbagi informasi yang mungkin hal yang positif. Iya, iya. Karena terkait dengan apa yang baru kita lakukan dan mungkin rencana ke depan kita juga akan ada pengembangan seperti yang Mas sampaikan tadi. Iya, iya. Iya. Nah, Pak, kan ini istilahnya Integrated Digital Security System. Nah, bisa dijelaskan Pak, ini apa sih sebenarnya? Ini barang apa sebenarnya? Kan kami baru dengar juga. Kayaknya unik ya Mas ya, karena memang mungkin sebenarnya kita mau coba mengubah persepsi masyarakat Mas bahwa kita ini tidak alergi dengan digitalisasi, bahkan tuntutan daripada salah satu transformasi reformasi Polri ya digitalisasi Mas terkait dengan tugas-tugas pokok fungsi kepolisian, baik itu tupoksi kepolisian sendiri maupun yang terkait dengan pelayanan publik. Jadi IDSS ini, Integrated Digital Security System ini adalah sistem keamanan digital terintegrasi. Sistem keamanan digital terintegrasi. Sebenarnya sistem ini mengapa penting untuk kita? Karena dengan membangun ini sistem keamanan digital ini kita bisa memantau, menganalisa, kemudian mengendalikan situasi keamanan ini secara real time. Real time. Kata kunci real time Mas. Ya, ya. Sehingga kalau real time, bagaimanapun kita harus bisa juga quick respon, cepat tanggap. Kalau real time, respon itu yang diharapkan masyarakat. Kata kuncinya dua itu hal itu Mas. Berbasis CCTV Pak ya? Berbasis CCTV Ya. karena real time dia. Oke. Pak, yang kami tahu Bapak ini sejarahnya di Reskrim Pak ya, di reserse. Iya. Nah, kok tiba-tiba ngurusin digital ini Pak? Apa pemicunya Pak sebenarnya? Boleh diceritain Pak? Mungkin Pak kalau ada sejarahnya boleh juga. Ya, saya memang bergelut di dunia reserse itu sempat beberapa kali kita di fungsi reserse, kemudian jadi direktur sempat di Sulteng dulu di Polda Sulawesi Tengah, kemudian kami pindah ke Polda Jabar mengemban tugas TIK, merasakan Mas bahwa sebenarnya tugas-tugas kita ini di fungsi reserse suka tidak suka memang membutuhkan peralatan-peralatan digital. Ya, ya. Peralatan digital. Contoh misalnya memang sudah banyak dukun-dukun di fungsi reserse, tapi pengembangan di TIK sendiri masih banyak. Kalau peralatan-peralatan kita sudah didukung digitalisasi, tapi untuk menganalisa, kemudian menyimpan suatu data, kemudian dikelola, berarti butuh suatu bangunan besar supaya bisa kita mengambil suatu keputusan atau kesimpulan. Contoh misalnya di dunia reserse, pantauan CCTV yang bisa memantau suatu peristiwa kejadian di salah satu TKP, misalnya ada beberapa orang saksi di sana. Ketika ditanya, misalnya kira-kira tadi pelaku itu menggunakan pakaian apa ya? Oh iya Pak, maaf, bajunya warna biru, gelap atau hitam. Saksi yang lain mengatakan, oh ya Pak, hitam tapi agak ini, seperti ini. Ada perbedaan ketika cara pandang orang di lokasi, tapi kalau dengan menggunakan kamera CCTV, data realnya ada di situ. Ditanya apa merek kendaraannya, mungkin Pak, ya kami nggak lihat, cuman warnanya seperti ini Pak, tapi dengan CCTV real. Jadi setiap kejadian tidak pidana yang ada terpantau dengan kamera CCTV, itu real, nyata. Dan itu adalah barang bukti yang melekat ketika suatu tindak pidana terjadi. Gitu Mas kira-kira. Iya. Berarti ini spesifikasi CCTV-nya khusus ya, bukan? Ya, pasti.
pasti karena Sehingga bisa membedakan Benar. warna ini hitam atau Benar. biru atau warna gelap lain-lain. jadi kamera CCTV yang kita gunakan ini berbasis analitik. Dia harus kamera analitik, kemudian berbasis AI untuk menganalisa dan mengolah data yang ada yang ditangkap oleh kamera. Kira-kira gitu, Mas. Nah, analitik ini sebenarnya apa saja? Ya, kita mau mengidentifikasi wajah, bisa face recognition. Kemudian kita mau melihat pola gerak tubuh, bisa karena berbasis AI. Ketika seseorang duduk di suatu tempat yang mungkin pada bukan pada tempatnya, saya akan melihat, wah itu ngapain di sana? Dilihat, oh ternyata dia membawa sesuatu yang barang berbahaya. Itu bisa. Bahkan juga sensor-sensor ketika kita pasang suatu tempat atau titik, panic button, itu juga bisa. Semua bisa. Nah tinggal kita mau apakan nih. Sayang sekali kalau misalnya kamera analitik tidak dimanfaatkan apabila padahal sebenarnya tugas pokok kita di kepolisian sangat bisa terbantu kalau memang ada kamera-kamera yang berbasis analitik yang ada di beberapa tempat yang memang jadi pantuan kita untuk menjaga keamanan. Berarti Tidak ada itu. mestinya Pak, di bilik ATM itu harusnya kalau kita pakai CCTV analitik, penipuan-penipuan itu bisa dicegah sebelum ini ya. Sebenarnya gitu Mas. Saya sebenarnya kan teman-teman dari perbankan misalnya ya. Kita saja coba sekarang Mas. Kita masuk ke dalam bilik ATM misalnya. Saya memakai helm, pakai masker, pakai kacamata hitam. Saya masih bisa mengoperasionalkan ATM. Ketika kamera yang digunakan itu berbasis analitik, tentunya harus kelihatan muka wajah, baru bisa beroperasional. Itu bisa sebenarnya. Itu untuk mencegah juga kesempatan, peluang bagi pelaku-pelaku yang mungkin keinginan belajar ketika masih sebuah ATM. Itu kira-kira Mas, sebenarnya bisa digunakan itu. Pak, tadi disebutkan bahwa ini akan menjadi bagian dari reformasi Polri. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak soal itu Pak. Iya, kebetulan saya mengingat salah satu senior kami di kepolisian, Pak Krisnada DL Mas. Beliau sekarang Komjen, kemudian beliau sebagai Kalem Dikpol. Beliau juga ditunjuk sebelumnya dulu waktu untuk akselerasi transformasi Polri. Saya bincang-bincang sama beliau, ketua tim transformasi reformasi Polri. Saya bincang-bincang sama beliau. Dari bincang-bincang beliau ada 133 ide-ide beliau itu. Dari 133 ide-ide beliau itu ada sekitar 60-70% terkait dengan tugas pokok fungsi kepolisian, terkait juga dengan pelayanan publik yang mungkin harus suka tidak suka harus digitalisasi. Nah itulah yang menjadi tugas tanggung jawab kita, kami terutama. Beliau ingatkan saya, tak karena kamu di Polda Jabar itu tanggung jawab kamu, tanggung jawabmu itu persiapkan untuk kedepannya bagaimana menjawab tantangan ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah itulah kesiapan kita Polda Jabar harus mampu menjawab tantangan itu Mas. Oke, nah kalau di Polda Jabar sendiri payung hukumnya apa nih Pak? Kalau untuk kan supaya bekerja ini harus tenang nih, harus aman nih. Benar. Itulah ketika kami membangun IDSS ini, Integrated Digital Security System ini, kami membutuhkan payung hukum. Saat ini Mas, kami juga sedang menyusun draft yang berkaitan dengan IDSS, Integrated Digital Security System ini. Kami sudah mengajukan berkoordinasi dengan Bitkum, bahkan ke divisi bidang hukum di Mabes Polri. Kami coba menyusun draft Perkapolda, kemudian kami mengusulkan juga konsep untuk diajukan menjadi Perkapolrika atau Perpolka. Ini tadi barusan kembali, kami dari kembali sana, dan tentunya dari Dipkum sangat menyetujui karena memang perlu kami penguatan Mas ketika program ini harus berjalan. Nah ini sedang kami susun draft tersebut. Sehingga penyetaraan dari pelaksanaan dari Polda sampai ke Polres bisa kita rasakan semua. Demikian Mas kira-kira. Oke, Pak, yang dilakukan tim Bapak sekarang apa yang sudah kemajuannya seperti apa yang yang disiapkan oleh tim TIK Polda Jabar ini untuk misalnya dari infrastruktur, aplikasi macam-macam gitu. Sejalan dengan ide ini Mas, tentu kami sudah membangun sebuah sistem dashboard
kami juga tidak lupa Mas untuk mendukung infrastruktur. Kami juga telah berkolaborasi dengan pemerintah setempat, terutama dari Kominfo, teman-teman dari Kominfo Provinsi Jawa Barat, kemudian dengan Dinas Perhubungan, dan kami juga mencoba nanti mengajak teman-teman dari sektor swasta untuk mendukung kegiatan ini. Karena bagaimanapun pelaku-pelaku sektor swasta juga mempunyai tanggung jawab juga untuk membangun AIDS juga di lingkungan kerja mereka, tempat lingkungan usaha mereka. Nah, inilah beberapa yang lalu kami sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan dua instansi tersebut. Nah, sehingga untuk menjalankan program ini kami mendapat dukungan dari Pemprov Jawa Barat. Di samping itu kami sudah membangun semacam dashboard sistem yang tentu nanti dashboard itu akan mengisi nanti apa-apa yang menjadi kegiatan kita untuk mendukung tugas-tugas pokok kepolisian. Dashboard ini seperti rumahan Mas. Kalau rumahan atau semacam apartemen, tapi nanti di dalamnya itulah aplikasi-aplikasi kita, termasuk yang salah satu ada di SS. Banyak nanti Mas, makanya saya katakan tadi digitalisasi tugas pokok fungsi kepolisian, apakah itu nanti yang sudah digelontorkan saya ini kan ada EPA Mapta Mas, yang baru pada launching kemarin ya. Nah itu juga akan masuk ke situ nanti Mas, EPA Mapta. Mungkin satu-satunya Polda Jabar Mas nih saat ini EPA Mapta itu di launching. Sehingga nanti belum ada Mas, nah, makanya di launching. Nah, itu akan terlihat di dalam dashboard. Patroli itu akan dilengkapi nanti dengan peralatan-peralatan Mas, yang seperti saya bilang itu sama dengan waktu dulu masih ada police backbone ya Mas ya. Iya. Police backbone yang dulu itu sama seperti EPA Mapta yang dimunculkan kembali, dilengkapi oleh dashboard, dashcam di depan, kemudian nanti ada body worm, anggota kita lengkapan peralatan-peralatan alat telekomunikasi, sehingga nanti sebaran mobil kita ini akan kelihatan. Sebarang mobil patroli kita akan kelihatan. Ketika ada kejadian suatu tindak pidana, nanti akan dilihat area terdekat siapa mobil patroli dalam dashboard kita. Langsung call. Kita juga ada 110 ya Mas ya juga itu juga. Jadi sinkron. Nah, jadi ketika tampilan dashboard besar ini kita bangun, itu memudah komunikasi untuk menangani ketika ada kejadian-kejadian atau yang sifatnya membutuhkan kepolisian di suatu tempat. Kira-kira gitu Mas. Nah, saya masih saya melihat ada kerjasama dengan pihak lain, di Diskominfo, di Sub. Saya belum bisa melihat ini kan menjadi complicated gitu Pak ya, betul. Ruwet gitu. Betul. Nah, bagaimana ini sebenarnya sederhana atau bagaimana Pak? Kita perlu komitmen Mas dengan teman-teman Kominfo, dengan baik itu dengan di Sub. Tentunya kan tidak semua bisa. Ini ibarat mimpi yang besar loh Mas sebenarnya. Ini untuk baru satu langkah berarti ya. Satu langkah. Tapi tentu kita harus mengatur juga dengan baik-baik, kita memanage dengan baik-baik. Kita bisa membagi pekerjaan kita karena kita sudah PKS ya Mas, pekerjaan sama. Sehingga kita juga bisa menentukan mana yang kita dahului, kita bangun dulu untuk jangka pendek, kemudian kita atur jangka menengah, jangka panjang. Persoalannya apa? Kita sama-sama duduk bareng, nanti apa yang menjadi dukungan-dukungan infrastruktur mungkin kita bisa berbagi. Sebenarnya sangat ini salah satu PKS integrasi ini juga salah satu penghematan efisiensi anggaran loh Mas. Mas bayangkan misalnya kalau misalnya baru satu titik Polri membangun kamera analitik di sana, di Sub membangun juga di sana. Satu titik ada pada berapa gitu. Nah dengan integrasi ini kan itu kan efisiensi Mas. Tinggal kita. Nah kemarin Bapak Kapolri pernah memerintahkan kami, Pak Kabitik, coba cek berapa kebutuhan CCTV untuk Polda Jawa Barat. Ada sekitar hampir 800 lebih, kita koordinasi dengan Polres yang harus kita hadirkan di tengah-tengah beberapa lokasi yang memang membutuhkan, yang belum terpantau. Nah, untuk menjawab itu, bukan kita bersama-sama duduk bareng dengan Pemprov, dengan termasuk Pemprov dan kabupaten, kota. Jadi nanti 800 itu bukan Polda, bukan cuma Polda yang menyediakan. Benar, seperti itu. Lebih terarah nanti Mas. Kemudian juga ada tanggung jawab, makanya tanggung jawab Kampinnas kan bukan tanggung jawab kepolisian saja juga kan Mas, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat itu kan begitu ya. Oke. Berarti nanti ada juga misalnya standarisasi CCTV kan sekarang CCTV masih beragam yang di jalanan itu kan ya. Harus semua nanti ujungnya itu harus yang analitik ya Pak? Ya, saya berharap kalau memang ini bisa berjalan dengan baik ide ini, dan saya yakin bisa, dan kami sudah mulai melangkah walaupun belum sampai ke tujuan.
Tapi langkah nyata sudah dengan PKS kita dengan pemerintah provinsi daerah, tentunya Pemprov juga akan komitmen Mas ya, bahwa mungkin akan memperkuat juga, beri penguatan, akan ada perda mungkin yang dibuat ya. Oke. Untuk beberapa titik, baik itu beberapa ruas jalan, baik itu ada bangunan milik BUMN, pemerintah daerah, swasta, mewajibkan mungkin pemasangan kamera CCTV yang berbasis analitik, baik itu di jalan, penggal jalan ada di kantor masing-masing untuk membantu. Itu juga membantu juga. Saya kira itu hal yang wajar ya Mas. Gedung-gedung di di area publik dijual misalnya begitu. Sekarang saya kira kok ini Pak Kabid, bahwa warga sendiri sudah banyak yang pasang CCTV. Nah, apakah itu juga akan dilibatkan? Hal yang bagus loh itu Mas. Sebenarnya itulah kebutuhan. Masyarakat sudah paham sebenarnya kebutuhan. Masa kita dengan pemerintah daerah masih mengabaikan. Ya Mas ya. Tapi memang kebutuhan masyarakat kan berbeda ya. Nah, masyarakat mungkin pemasangan kamera-kamera biasa untuk memantau, monitoring, merecord itu sudah itu bagian dari itu sebenarnya masyarakat sudah hebat, sudah mau berpartisipasi untuk mengamankan diri. Contoh misalnya gini Mas, ada kejadian misalnya ya, masyarakat berarti kan ada recordernya, kan gampang kita buka recordernya, itu masyarakat udah hebat. Makanya saya ada juga mungkin himbauan kepada masyarakat, sosialisasi kita bahwa ya yang bisa dan mampu ketika masyarakat merasa ada gangguan-gangguan ya selayaknya mereka juga memasang kamera CCTV. Ya, jadi itu hal yang positif Mas sebenarnya itu. Nah, jadi ya apalagi kita ya, minta daerah dan kepolisian. Apakah juga mereka akan didekati oleh polisi? Ayo kita kerjasama aja gitu. Ya boleh, bisa Mas. Itu nanti bisa seperti apa ya? Mungkin tidak ke Polda saja, tapi kan ke Polres bisa ya Mas, Polres. Polsek juga bisa, gitu kira-kira nanti dengan jangkauan Polsek ke masyarakat langsung bisa mungkin kamera-kamera CCTV. Tapi sebenarnya kalau yang di rumah-rumah itu kan untuk privat ya Mas ya. Untuk privat. Mungkin yang di luar-luar, mungkin yang mengarah ke jalan. Itu walaupun kamera biasa tapi itu penting. Karena kejadian-kejadian atau ada mungkin sesuatu di depan itu kan perlu Mas. Setidaknya meskipun nggak detail kita tahu kronologi. Nah benar gitu dia. Tapi hebat Mas, masyarakat kita udah banyak memasang itu. Dalam bayangan Bapak, kira-kira nanti fungsi optimalnya itu seperti apa nanti ini? Kan mestinya sudah punya bayangan ya dari setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Kira-kira nanti fungsi optimalnya itu di tahun keberapa Pak? Sebenarnya nggak lama ya Mas. Kalau misalnya kita tinggal pengembangan. Jadi harapan kita sih untuk berlaku di Polda Jabar ini paling nggak setahun lah Mas ya. Karena kan pengadaan kamera CCTV ini kan butuh proses ya. Cukup besar biaya memang untuk kamera CCTV yang berbasis analitik. Cukup mahal. Kan membangun suatu kamera itu kan bukan hanya kamera saja. Infrastrukturnya itu masih besar ya, penyimpanan datanya, kemudian jaringannya, termasuk penyimpanannya kan di mana. Jadi memang membutuhkan perencanaan yang harus benar-benar kita rencanakan baik. Ya paling tidak, dan ini dilakukan bertahap ya Mas ya, bertahap dan berkesinambungan. Ya paling tidak kita berharap 1 tahun ke depan ya bisa terrealisasi, ya walaupun cuman ya berapa persen atau apa tergantung dengan kekuatan yang kesiapan kita Mas. Sekali lagi dukungan supporting anggaran yang memang harus memadai untuk membangun ini. Makanya perlu kita kerjasama, kolaborasi dengan pemerintah daerah Mas dan sektor swasta, kira-kira begitu. Dan ujungnya nanti sifatnya nasional ini. Bisa, ya. Nasional. Tentunya kalau sudah berjalan di lingkup Polda Jawa Barat, ya mau nggak mau ya. Karena kan saya katakan tadi Mas, ada Perkapolri yang kita dorong. Ada Perkapolda untuk melaksanakan di lingkup Polda Jawa Barat. Kita juga sudah mendorong, dan itu kemarin tadi saya ketemu dengan tim yang harmonisasi dan verifikasi di Bitkom Mabes Polri, mengatakan bahwa ini luar biasa, dan mereka juga akan coba mendorong untuk menjadi suatu keputusan atau Perkapolri atau menjadi Perpol atau Peraturan Kapolri yang mendukung kegiatan IDSS ini, kira-kira begitu Mas. Nah, tadi Bapak menyebut soal keamanan data Pak, itu kan pasti ini datanya
luar biasa ini Iya. kalau sudah terkumpul. Nah, bagaimana nanti Bapak bisa menjamin keamanan data ini, Pak? Ini yang saya bilang tadi, Mas, itu bagian daripada infrastruktur yang harus kita bangun. Infrastruktur, bukan hanya infrastruktur itu, kesiapan infrastruktur, data center, ya, server kita, tapi juga security data kita, Mas. Percuma kita banyak kegiatan menyimpan data, tapi secure-nya nggak kita pertimbangkan. Nah, tentunya kita bersama-sama. Nah, ketika suatu data kita integrasikan, tentu konsekuensinya juga, Mas, kita suatu untuk menjaga bersama-sama. Dan memang tantangan buat kita, kita harus bisa menyimpan data kita dengan baik dan aman. Tentunya kita harus berkomunikasi dengan BSSN, ya teman-teman siber juga ada di Polda untuk menjaga dan melindungi data kita. Dan penyiapan data kita juga harus seaman mungkin. Banyak sekarang, Mas, yang menjanjikan pusat-pusat data center. Tentunya ketika kita menitipkan sebuah data, harus bisa kita pastikan bahwa data kita harus benar-benar bisa aman, ya, untuk terhindar dari serangan-serangan dari hacker-hacker atau yang lain-lain. Harus bisa kita jamin seperti itu. Penyerangnya harus diajak kerjasama itu supaya nggak nyerang. Kalau saya dengar memang begitu sih, Mas. Ayo uji, Iya, betul kan? Iya, Uji benar. iya. Kita tahu misalnya, ya, uji dulu saya punya, kira-kira tembus gak ini gitu, Iya, kan? kayak gitu, ya, kira-kira. betul. Ya memang harus bisa bersama. Lebih baik kolaborasi gitu ya. Itu pola baru kayaknya, Mas. Itu. Iya. Nah, ini Pak, Ya. kan contoh integrasi keamanan, sistem keamanan yang sangat ekstrim itu kan ada di Cina nih Pak ya. Lihat. Itu miliaran, mungkin miliaran kamera CCTV di seluruh Cina itu ya. Nah, tapi ada juga keluhan bahwa jangan-jangan ini nanti menjadi memata-matai warga. Nanti kan mungkin ada pandangan seperti itu. Karena apalagi ini kan inisiatifnya pemerintah. Betul. Jangan-jangan ini Polri ini mau memata-matai saya nih. Gitu. Iya. Sebenarnya, Mas, kita juga memastikan bahwa IDS, Integrated Digital Security System ini harus berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan berlaku. Karena kan memang isu kan terkait dengan data personal pribadi. Tentu kita nggak lepas dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Semua akses data itu, Mas, harus bisa kita manage dengan otorisasi yang berlapis dan selalu dilakukan audit digital. Kemudian tidak semua orang yang punya wewenang bisa mengakses itu. Tentunya data tersebut hanya orang tertentu yang bisa mengakses. Kemudian setiap aktivitas yang dilakukan ketika dibuka data personal itu, dia harus tercatat dalam bentuk log system. Jadi betul-betul sesuai dengan peruntukannya dan yang siapa yang untuk digunakan buat apa. Itu jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Mas. Tentunya kita harus bekerja sama dengan BSSN. Kemudian juga kalau di kementerian juga kita harus komunikasi dengan Kementerian Komdigi, masih kan Komdigi sekarang. Kemudian kalau di provinsi kita Kominfo untuk memastikan bahwa IDSS ini juga mematuhi standar keamanan nasional. Harus kita lakukan itu. Iya. Jadi sebenarnya ya kita lebih ke soal keamanannya saja ya. Ya, betul, Mas. Jadi, betul. nah Pak, terkait dengan kepentingan masyarakat, apa hal praktis yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya dengan adanya sistem ini? Ya, tadi, Mas, seperti saya sampaikan tadi ada dua hal ya, bahwa dengan adanya pemanfaatan IDSS ini kita memiliki data yang real time, dan data real time ini quick respond. Tentunya apa yang diinginkan masyarakat ketika ada sesuatu, polisi cepat menangani. Misalnya nih, saya butuh memanfaatkan sistem itu. Saya nggak perlu nunggu Polri nih, polisi melihat data itu menganalisis. Tapi saya ini sedang butuh nih, sedang butuh polisi nih. Apa yang bisa saya lakukan dengan sistem itu? Nanti ada sistem panic button, Mas. Panic button. Iya, panic button juga bisa kita masukkan. Dulu kan pernah panic button dibangun ya, Mas. Iya, ya? betul. Berarti kan
Tapi sekarang kan nggak Iya, lagi itu. itulah dia juga mendukung DSS. Jadi sistem keamanan digital. Jadi kita berpikir keamanan digital ini apa sih yang terbaik yang dilakukan untuk masyarakat ya Mas ya, melayani masyarakat. Apakah quick response, haruskah atau dengan adanya panic button, pemberitahuan masyarakat ada suatu kejadian, saya butuh polisi cepat, 110 sudah ada juga, lebih cepat juga panic button kalau memang ada nanti. Jadi bisa ditampung semua dalam situ, dalam sistem DSS ini. Oke, saya ini mau membayangkan aja satu entitas, satu unit, misalnya itu apakah itu mobil, itu wajah manusia atau saya secara keseluruhan sebagai manusia, itu pas begitu pertama kali terekam akan data saya itu, data fisik saya itu muncul ada tersimpan di data center itu ya berarti ya Pak? Iya betul. Jadi sebenarnya secara umum kan ini kan ketika ini kan terpantau kamera ya Mas, ketemu kamera, memang berjalan itu terrecord semua. Tapi ketika terjadi sesuatu alert inilah warning apa sih kejadiannya, alert ya. Oh ada kejadian. Tapi kalau misalnya tidak ada kejadian ya berjalan, data tersimpan ya. Nah ketika ada alert data tersimpan, nah ini tidak semua orang bisa membuka, nggak bisa. Itu saya bilang tadi. Tentu kan ada tugas pokoknya. Misalnya ketika wajah Mas terrecord, tersimpan berdasarkan face recognition yang ada. Yang bisa membuka itu bukan kita, bukan TIK. Sudah ada fungsi tertentu yang buka itu, fungsi reserse terutama. Kan kemarin itu ada kasus yang di Jakarta rame itu ada anak gadis umur 16 tahun hilang itu. Betul. Kan orang tuanya bingung ketika harus lapor polisi, ini handphonenya mati, tidak bisa dilacak. Betul. Nah, baru ada berita lagi kalau nggak salah itu 2 hari kemudian sudah ketemu. Nah, mestinya ini nanti bisa dipakai ya ketika si anak ini pertama kali terekam di tempat umum, kemudian dilacak nih. Bisa gitu berarti. Bisa. Ya? Jadi sebenarnya kan ini kan data yang diolah kalau memang ada inputannya Mas. Iya. Kalau tidak ada inputannya kan tidak bisa diolah. Iya. Nah, jadi ketika saya misalnya ingin sama hal misalnya gini, DPO kita Mas, daftar pencarian orang kita. Iya. Kalau misal kita simpan dalam data, tiba-tiba tertangkap kamera, itu ada alert. Oh gitu ya. Kira gitu. Itu membantu ya. Iya. Pelaku-pelaku kejahatan ketika kita masukkan database-nya, kita tertangkap kamera, itu bisa. Meskipun dari angle lah, macam-macam ya. Tentunya kan data. Kalau foto kan di depan aja, misalnya. Kalau sekarang pelaku kejahatan Mas, biasanya kalau fotonya kan dari depan, samping kanan, samping kiri, ayo. Iya. Jadi udah kelihatan. Iya. Jadi jelas membantu Mas itu. Tentunya saya bilang tadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 itu tetap kita memperhatikan menjadi hak publik. Hak privasi masyarakat terkait dengan data itu harus benar-benar kita jaga Mas. Itu nomor 1. Itu dia. Nah, ini terakhir Pak. Ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan kepada warga Jawa Barat ya, nanti terkait pelaksanaan IDSS ini. Nah, biar nggak melebar-lebar. Nah, buat pemilik CCTV dan jaringannya, warga biasa. Enggak Pak, mungkin disampaikan lewat. Kami ingin menyampaikan bahwa kepolisian ini terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai pelayan publik. Kemudian melalui IDSS ini kami menghadirkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, yaitu keamanan lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih dekat dengan masyarakat. Tentunya dengan pemanfaatan CCTV yang dilakukan oleh masyarakat, ini hal yang baik, hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat jika membutuhkan, tentunya untuk menjaga. Jadi keamanan itu muncul dari bisa kita mengamankan diri sendiri dulu, keinginan kita untuk mengamankan diri sendiri. Tapi ketika kita tidak mampu mengamankan diri kita sendiri, biasanya baru kita butuh bantuan kepolisian. Tapi dimulai dulu, kita bisa mengamankan diri kita sendiri. Jadi kami berharap masyarakat juga menyadari bahwa memang kebutuhan kamera CCTV untuk di rumah, misalnya untuk keamanan kita sendiri, apabila perlu ya silakan digunakan, dan itu membantu kita juga untuk mengawasi keamanan lingkungan kita sendiri. Tentunya mari kita sama-sama mewujudkan bahwa
kota Provinsi Jawa Barat ini akan menjadi Jawa Barat yang aman, cerdas, dan terintegrasi secara digital terkait dengan sistem keamanan yang ada di wilayah.